Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing praktek tilawah, Bapak Dr. Haji Samsudin RSMAG. Tak lupa teman-teman, rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan umur. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habib tertinggi, anti korupsi, anti durhaka, yang berani katakan ini haram dan ini halal, ini arak dan ini teh kotak, ini biltra dan ini ganja, ini whisky dan ini cikopi, yakni Habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, berdirinya saya di sini bukan untuk cari sensasi, namun berdirinya saya di sini untuk mengingatkan diri saya pribadi serta berbagi ilmu tentang apa yang saya akan sampaikan pada hari ini. Tidak hanya itu, berdirinya saya di sini, saya akan belajar menjadi pendai yang dimana di kemudian hari akan menjadi penerang negeri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan membahas sedikit banyaknya, berbagi, berdiskusi untuk membahas tema yaitu tentang ibadah haji. Tentu pembahasan tentang kali ini yaitu tentang ibadah haji. Katanya tidak asing, perumpamaannya tidak asing dalam pemikiran ataupun pembahasan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sebelum ke materi ataupun sebelum jauh mengenal tentang haji, yang terlintas dalam otak pikiran teman-teman mungkin apa itu tentang haji? Apa itu haji teman-teman? Mungkin teman-teman juga sudah belajar manasik haji ataupun apa haji. Haji itu adalah salah satu ibadah yang tertera dalam rukun Islam yang kelima. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah mampu, baik mampu dalam finansial, dalam segi niat yang sudah tertancap kuat. Itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang mampu. Apa itu haji? Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada muslim yang sudah mampu minimal satu kali seumur hidupnya untuk melakukannya. Tidak hanya itu, sudah tertera teman-teman dalam hadis arba'in yang berbunyi, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqiyya zakah wa tasawwar Ramadan wa tahuzal baita in istata'a ilaihi sabila. Bagaimana sudah tertera dalam rukun Islam yang kelima yang memiliki arti mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Dalam artian jika engkau mampu dalam segi finansial, dalam segi sudah mampu dalam segi
biaya kehidupan, dan sudah ada tertera niat yang kuat. Tentu haji di sini tidak mudah teman-teman. Sebelum melakukan pemberangkatan, ada beberapa aspek yang harus dilakukan. Salah satunya ada pemberangkatan, di mana pemberangkatan ini pada tahun ini harus daftar dari jauh-jauh hari. Tidak hanya itu yang paling mencolok yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya aspek yaitu pembekalan atau kesiapan, atau disebut pembekalan dohiriyah atau batiniyah, di mana pembekalan dohiriyah ini adalah seperti halnya ongkos yang harus disiapkan, ongkos untuk di Mekah, tentunya ongkos untuk keluarga yang ditinggalkan. Haji itu tidak mudah teman-teman. Maka dari itu mari kita kumpulkan rezekinya, niatnya, tekadnya untuk mencapai aspek kelima dalam rukun Islam ini. Teman-teman sekalian, tadi aspek lahiriah harus dipersiapkan. Tentu batiniyahnya itu apa? Batiniyahnya itu sendiri yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya niat yang harus tertera dalam hati teman-teman sekalian. Teman-teman harus mempunyai niat yang kuat, niat dan tekad, dan mudah-mudahan selagi niat yang kuat dan tekad yang kuat, keimanan yang kuat, sudah pas pemikiran hati untuk beribadah haji, dan mudah-mudahan insya Allah akan menjadi haji yang mabrur ketika kita melaksanakannya dengan ketentuan dan syariat syaratnya. Tentu kita selaku generasi muda perlu diingatkan kepada yang tua dan kepada kita diri pribadi bahwasannya haji itu adalah suatu kemuliaan, ibadah yang paling mulia yang tertera dalam rukun Islam yang kelima. Sempurnakan ibadah itu. Kita selagi ada niat, insya Allah tekad dan keimanan akan rezeki juga akan menuturkan, mengiringinya. Sebagaimana bagaimana dengan niatnya tertera dalam hadis arba'in, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka dari sekarang niatkan untuk ingin beribadah haji, serta harus dilakukan ikhtiar dalam artian mengumpulkan dana sekarang, mempersiapkan keimanan dan ketakwaan, mempelajari tentang haji dan lain sebagainya. Tidak hanya itu teman-teman, ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Indonesia pada tahun kali ini memulai kembali dengan antrian yang sangat panjang. Oleh karena itu, ketika ada rezeki, tabungkan untuk niatkan untuk kembali bisa berziarah, bisa melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kalaupun haji tidak mampu, umroh dulu. Bukan promosi saya di sini, tapi saya mengingatkan pentingnya ibadah haji. Di sini teman-teman perlu kita ketahui, di saat saya melakukan pembacaan berita-berita tentang ibadah haji dan mengobrol-ngobrol sama pihak Kemendak dan lain sebagainya, ibadah haji di kampung saya sendiri sudah mengantri 14 tahun. Bayangkan, sekarang 2022 kita daftar. Nah, 14 tahun kita mengantri, tahun 2034 kita baru bisa berangkat. Bagaimana lamanya ibadah haji ini sangat mengantri. Maka dari itu kita selaku umat muslim harus segera daftar, harus mempunyai niat dan tekad yang kuat. Melihat pengunduran, penyakit yang bertebaran seperti sekarang, kuota haji yang terus
malah semakin mundur 2 tahun dikarenakan ada corona ini. Kuota haji yang dari menunggu 14 tahun, pengunduran kuota menyebabkan ditambahnya pengunduran jadi 16 tahun. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita semua generasi muda yang belum daftar segera daftar, yang sudah daftar mudah-mudahan terumuri. Orang-orang tua kita mudah-mudahan bisa naik haji dengan umur yang masih tersisa, dengan semangat, diberikan kesehatan, kelancaran dan rezeki yang melimpah. Tentu kita juga harus mendoakan Ibu Pertiwi ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, corona ini segera menghilang, dan kita semua diberikan kelancaran dalam segala prosesnya dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah haji juga segera berlangsung agar pengunduran, penundaan, segala aspek agar bisa berlangsung secara biasanya kembali. Tentu perlu kita ketahui biaya pemberangkatan haji itu tidak mudah. Tertera dalam situs Kemenang, dalam berita Kemenang pada tahun 2021 ongkos haji itu adalah 35.700.000, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau ada yang mengatasnamakan lebih, itu kurang ajar, karena dalam praknya pemberangkatan haji itu untuk membeli tiketnya hanya 35.700.000 rupiah. Itu belum termasuk dengan uang pembinaan seperti KPIH, uang-uang aspek pemberangkatan di Indonesia dan lain sebagainya. Maka dari itu saya hanya mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang muda, yang mempunyai semangat yang tinggi dan masih mempunyai orang tua yang masih bergelumur harta banyak, sempatkanlah hartanya, simpan, tabungkan untuk kemudian hari untuk bisa mendaftar ibadah haji. Tidak hanya itu, ibadah haji juga sekarang dipermudah adanya bank yang disebut dengan dana talang. Dana talang itu seperti halnya ditalang oleh bank. Namun di tahun pertama kita otomatis sudah memiliki porsi. Namun ada ujrohnya itu karena ditalang oleh bank, ada ujrohnya bisa mengikuti. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa menanyakan kepada pihak haji ataupun pihak Kemenang yang lebih mengetahui tentang proses atau pembelian ataupun persiapan ibadah haji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teknis pemberangkatannya. Tidak hanya itu, ketentuan dalam ibadah haji juga harus diperhatikan. Salah satunya Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumatun faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wal jidala fil hajji wa man taf'alu min khairi ya'malu wa tazawwadu fa innallaha khairul zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang memiliki arti musim haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan ataupun dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena semuanya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Para hadirin, perlu kita ketahui dalam perumpamaan
ayat tersebut memiliki arti bahwasanya haji sebagaimana sudah diterangkan tadi tidak bisa berangkat seenak-enaknya. Haji itu ada waktu-waktu tertentunya. ada waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan Zulhijjah yang dilaksanakan di Mekah. Dan ada pun yang harus diperhatikan seperti aspek-aspek yang harus kita perhatikan di saat melakukan haji, seperti halnya maka janganlah dia berkata jorok, tadi disebutkan berbuat maksiat, bertengkar, itu adalah salah satu yang harus diperhatikan di saat sudah memulai melakukan ibadah haji. Para hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa ibadah haji itu dilaksanakan di waktu-waktu yang tertentu. Sebagaimana yang saya sebutkan barusan, yaitu di waktu Zulhijjah yang dilaksanakan di Mekah. Para hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, ibadah haji adalah suatu kewajiban yang banyak orang mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil menunaikan ibadah haji, maka pada hakikatnya dia dipanggil oleh Allah. Mengapa seperti itu? Hal ini dikarenakan bekal yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, karena tidak jarang orang-orang yang sudah berlimpah harta tetapi tidak diberi kesempatan menunaikan ibadah haji. Perlu kita ketahui juga teman-teman, banyak dari sebagian keluarganya, banyak dari sebagian teman-teman yang sudah memiliki harta banyak, memiliki rumah bertingkat-tingkat, kendaraan yang mewah-mewah, namun belum ada niat untuk melakukan ibadah haji. Makanya saya pernah membaca sebuah slogan sarkas dari Kemenang ataupun atau candaan dari para KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji umroh, sebagai S3 marketingnya ataupun itu sarkasannya. Slogannya seperti ini: haji pada masa kini bukan untuk orang yang mampu, tapi haji untuk masa kini dilakukan untuk orang yang mau. Saya pernah menanyakan, kenapa slogan itu dikatakan? Karena tidak sedikit orang-orang yang sudah memiliki harta banyak, namun tidak disempatkan untuk adanya haji ataupun umroh. Maka mungkin itu alasan-alasan para KBIHU melakukan slogan seperti itu, dan mungkin juga itu sebagai sarana atau sebagai salah satu cara metode untuk melakukan S3 marketingnya. Namun perlu diketahui semuanya, ibadah haji ini bukan hanya permainan ataupun bisnis. Ibadah haji dan umroh adalah salah satu yang harus kita bimbing. Siapapun, kapanpun, ini adalah salah satu kewajiban untuk saling menolong, untuk saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, teman-teman semua, ibadah haji juga memiliki keistimewaan sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti halnya poin aspek yang pertama, haji termasuk salah satu amalan yang paling utama. Sebagaimana tadi yang saya sudah terangkan dalam pengertiannya, haji adalah salah satu ibadah yang paling utama, yang paling istimewa dalam ibadahnya, dikarenakan masuk dalam rukun Islam. Haji merupakan salah satu amalan yang utama ataupun afdal, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling afdal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian bertanya kembali,
apalagi ya Rasulullah haji yang mabrur. Allah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kedua yaitu haji menghapus kesalahan dan dosa. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarabus walam yaqsuk raja'a kaifa waladatu ummah." Yang memiliki arti, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang keji ataupun kotor, serta tidak berbuah kefasikan, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosa seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Dia dikembali balita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang kembali haji seolah-olah dilahirkan kembali oleh ibunya seperti halnya bayi atau balita. Tidak hanya itu, poin yang ketiga menjelaskan balasan surga. Keistimewaan haji itu adalah poin yang ketiga menyebutkan balasan surga bagi yang melakukannya dan bagi orang-orang haji yang mabrur. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wal hajjal mabrur laisa lahu hajjun ilal jannah." Yang memiliki arti, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, makna tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga adalah bahwasanya balasan bagi haji mabrur tidak cukup jika pelakunya hanya dihapuskan sebagai kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Menurut Imam An-Nawawi, seorang yang melaksanakan ibadah haji meraih hajar mabrur, tentu aspek yang harus dilakukan agar mempunyai gelar haji mabrur itu apa saja. Yang pertama, haji yang dikerjakan tegak di atas prinsip ikhlas dan ihtibar. Artinya ia berhaji dengan lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan gelar ataupun sebagainya. Benar-benar haji hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuk yang telah diajarkan Rasul, mengikuti tata cara hajinya sebagaimana perintah Rasul, "Ujuk anni manasikakum," ikutilah tata cara berhajiku. Untuk mengikutinya, mungkin teman-teman sekalian juga nantinya akan menemukan kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, disitulah teman-teman akan berproses belajar untuk mengikuti cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan membantunya teman-teman untuk melakukan aspek-aspek dalam beribadah haji. Yang kedua, untuk meraih haji yang mabrur itu yaitu setelah haji ia makin soleh secara ritual personal maupun secara sosial. Mungkin aspek yang keempat, keistimewaan ibadah haji yaitu haji merupakan jihad bagi wanita. Kenapa jihad? Haji merupakan amalan yang setara dengan jihad bagi wanita muslimah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal, apala nujahidu qala la nikah afdalul jihad hajja mabrur." Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah kami harus berjihad? Tidak. Jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji mabrur.
Yang kelima, poin yang kita harus perhatikan juga yaitu haji dapat menghilangkan kefakiran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wa umrati fa inna mahu yang fiatil faqra wa dunubi kama yang fil kira." Hajjal hadisi wa dahaba wal biddatil wa laisa lil haji mabrurati sawabu ilal hajjata wa man min mu'minin yadolla yaumahu huriman ilal gobati samsu bidunubi. Yang memiliki arti, ikutilah antara ibadah haji dan umroh, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas, dan perak. Teman-teman sekalian, ibadah haji merupakan salah satu pelancar, ibadah haji ataupun umroh pelancar dalam aspek untuk rezeki kita. Terbukti tidak sebagian orang yang berkata sesuai pengalaman, setelah daftar haji, setelah daftar umroh, apalagi setelah melaksanakan ibadah haji dan umroh, rezekinya jadi dimudahkan, rezekinya jadi digocol-golongkan, jadi diberikan rezekinya, jadi dilipat gandakan. Itu bukan salah satu mustahil, namun ini adalah sebuah kefaktaan. Banyak orang yang sudah melakukannya dan banyak orang yang sudah berhasil ataupun mendapatkan rezeki dari niat-niat yang sudah kuat, tekad yang sudah kuat. Hanya daftar saja rezekinya sudah dilancarkan, apalagi pas sudah berangkat. Yang keenam, keistimewaan haji itu yaitu para jamaah haji jelas adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghaji fi sabilillah wal hajj wal mu'tamiru wafdulillahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahu." Yang memiliki arti orang yang berperang di jalan Allah seperti halnya orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Syekh Al-Banani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keenam poin tersebut yaitu keistimewaan ibadah haji dan umrah beserta dalil-dalil yang menyertainya menunjukkan keutamaan dan keagungan ibadah haji serta kewajiban ibadah haji itu dilakukan. Apa sih bedanya umrah dan ibadah haji itu? Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Oleh karena itu, mari kita bahas. Namun sebelum kita ke perbedaan haji dan umrah, mari kita untuk melantunkan sama-sama talbiyah. Yang biasanya talbiyah ini diucapkan ketika mau memasuki wilayah area Makkah, dari Madinah ke Makkah, ataupun dari Indonesia ke Tanah Suci, ataupun di saat start mikot, ataupun di tengah perjalanan yang akan melaksanakan rukun-rukun ibadah haji. Mari sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Mangga sareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Adapun banyak sebagian orang-orang yang bertanya, apa sih perbedaan haji dan umroh itu? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Haji dan umroh adalah ibadah yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keduanya memiliki keistimewaan dan keutamaan masing-masingnya di antara haji dan umroh. Haji maupun orang dilakukan di tempat terbaik, yaitu tempat tanah suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Tak hanya itu, haji dan umroh juga memiliki kesamaan. Tidak hanya perbedaan, memiliki kesamaan. Seperti halnya baju yang digunakan sama kain ihram. Hal yang tidak boleh dilakukan seperti halnya berbicara kasar, mematikan tumbuhan sekitar di saat melaksanakan rukun, berbicara jorok, melakukan zina ataupun yang lainnya. Haji bermakna bahwa haji merupakan salah satu ibadah wajib bagi seorang muslim yang mampu melaksanakannya. Semana yang saya katakan di awal-awal, haji adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Dan haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib bagi setiap muslim, apalagi orang yang mampu. Menurut syariat, haji memiliki makna, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengerjakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik haji di Makkah Al-Mukarramah pada bulan haji dengan syarat tertentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi yang dianggap sahih. Selain itu, apa definisi atau apa itu umroh? Umroh didefinisikan merupakan salah satu perjalanan yang paling dicita-citakan seluruh umat muslim di dunia. Saat umroh pun, umat muslim dapat beribadah bersujud dengan khusyuk di rumah Allah. Perbedaan antara haji dan umroh, yang pertama beserta dalilnya adalah berdasarkan hukumnya. Kalau dilihat dari sudut pandang hukum menunaikan kedua ibadah ini, haji dan umroh, terdapat perbedaan ikhtilaf ulama terdahulu. Ada yang punya pemahaman bahwa hukum umroh sama dengan haji, yaitu wajib bagi yang mampu. Hal ini diambil dari surah Al-Imran ayat 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 197. Bagaimana pentingnya haji dan wajibnya haji? Dalam artian yang tadi sudah dijelaskan, yang mampu sampai ataupun yang sampai pada kota Makkah Al-Mukarramah, dalam artian yang selamat dalam perjalanannya, yang mabrur. Kalau melihat dari pengalaman terlebih dahulu, dari dahulu tidak ada yang memiliki kecelakaan pas mau berangkat pada haji. Semua ada dalam naungan atau lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu rintangan yang harus kita hadapi hanya niat dan keinginan serta rezeki yang harus dipersiapkan.
Selain itu juga ada riwayat dari Ibnu Umar yang berbunyi, yang artinya Islam didirikan atas 5 hal. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, melaksanakan zakat. Yang keempat, melaksanakan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dari awal tentang pemberangkatan haji wajibnya. Sedangkan ada ulama yang menyebutkan umrah itu adalah wajib. Mungkin dalam sudut pandang ketika melihat fenomena haji mengantri lama, sedangkan umur, usia, kesehatan tidak ada yang tahu. Jadi kesepakatan ulama menyatakan umroh dulu baru haji, ataupun daftar haji dulu baru umroh. Para ulama menyatakan pendapatnya dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 196 yang 9 ayatnya, yaitu wa tamul hajju wal umrata lillah, yang 9, yang memiliki arti dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Para ulama mengambil sebagian ayat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 196 itu. Beberapa dalil di atas menjelaskan tentang wajibnya haji dan umrah. Kalimat dalam dalil-dalil tersebut memberikan kalimat perintah yang berarti wajib. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa seorang muslim yang sudah mampu dari segi ilmu fisik dan finansial wajib hukumnya mengerjakan haji maupun umrah. Sebagaimana saya katakan berulang-ulang, wajib kepada orang-orang yang sudah mampu melaksanakan haji ataupun umrah. Sedangkan ada juga sebagian ulama terdahulu yang menyebutkan hukum umrah ialah sunnah, yakni jika tidak dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditunaikan akan mendapatkan pahala. Mereka menggunakan hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi pernah ditanya mengenai umrah wajib atau tidak. Beliau lalu menjawab, tidak, dan ketika umrah maka itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun riwayat hadis ini dikatakan Imam Nawawi dan Al-Majmu' Fatawanya sebagai hadis yang masih mahdu'i. Saya mengambil kesimpulan, mau haji mau umrah di saat masa kini hukumnya adalah wajib, asalkan niat dulu. Bagusnya haji dilakukan dan umrah dilakukan. Harusnya ada niat dan kekuatan dan tekad, di mana kita menyempatkan harta sedikitnya, menyempatkan waktunya, meniatkan dengan lurus untuk beribadah, untuk berziarah ke tanah suci. Itu adalah merupakan kesempurnaan dan niat yang sangat bagus. Tidak hanya itu, perbedaan haji dan umroh. Perbedaan haji dan umroh juga terdapat dalam perbedaan waktu, di mana pemberangkatan haji atau pelaksanaan haji hanya bisa dilakukan pada musim haji, tepatnya di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, yang memiliki arti musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menempatkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, memperbuat kefasikan dan berbantah-bantahan di dalam mengerjakannya. Berbeda halnya dengan melaksanakan umroh. Umroh bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun. Sekarang gampang. Antum ataupun rekan-rekan sekalian mempunyai uang, harta, berserta keluarga Anda pengen berziarah ke tanah suci, tinggal cari travel yang akan melakukan pemberangkatan secepatnya, lalu akan dibimbing untuk manasik, vaksin, dan lain sebagainya akan diurusi. Oleh karena itu,
yang terpenting dari sekarang niat, tujuan, dan keinginan. Oleh karena itu, sempatkan harta, sempatkan waktu selagi masih sehat, selagi masih belum sibuk, selagi masih sehat, selagi masih hidup, selagi masih umur. Mari kita sempatkan sebagian rezekinya untuk umroh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Selain itu, perbedaan haji dan umroh berdasarkan syaratnya. Kira-kira apa saja perbedaan dari syarat antara haji maupun umroh? Yang pertama, syarat menunaikan haji dan umroh. Ibadah haji diwajibkan atas orang muslim dengan 5 syarat tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW bersabda, ini sama antara haji, syarat-syarat haji dan syarat-syarat umroh yang sama. Seperti halnya Islam, jelas harus beragama Islam. Berakal, ya jelas harus berakal. Tidak mungkin orang-orang yang berakal ingin melakukan haji dan melaksanakan haji beserta rukun-rukunnya. Gitu. Takutnya di situ malah mengacaukan atau membuat beban kepada pembimbing ataupun jemaah lainnya. Yang ketiga, balik dalam artian kalau dalam Islam di umur 17 tahun untuk laki-laki, 11 tahun di perempuan, 9 tahun di perempuan, ataupun laki-laki ketika mimpi wajib dan perempuan ketika sudah haid. Namun menuai pertanyaan, kenapa ada anak kecil bisa melaksanakan umroh? Kenapa yang belum balik bisa melaksanakan umroh? Itu kembali lagi kepada orang tuanya yang memberangkatkannya, dikarenakan mempunyai harta lebih dan ingin mengajak anaknya mungkin, terus dikarenakan untuk pengalaman anaknya, untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan anak-anaknya, atau memiliki ingin beribadah ke rumah Allah bareng-bareng beserta keluarganya. Masing-masing mempunyai alasan dan para ulama tidak mempermasalahkan mau anak kecil mau yang sudah balik. Tentu itu adalah suatu kewajiban bagi orang-orang Islam untuk berziarah ke tanah suci. Selanjutnya, ibadah haji dianggap yang cukup berat bagi umat muslim yang jauh dari jazirah Arab. Oleh karenanya, seperti halnya jauh banyak alasan orang Arab juga masih ada yang belum haji, masih karena alasan jauh, mungkin jauh dari pemukimannya dan lain sebagainya, harus mikot, harus mempunyai harta untuk melaksanakannya. Tentu itu juga harus diperhatikan juga. Ada syarat mampu melaksanakan haji bagi perempuan dan laki-laki. Salah satunya yang pertama adalah mampu dalam sisi bekal yang sudah dijelaskan, kendaraan, ongkos yang tadi sudah dijelaskan. Kedua yang harus diperhatikan dulu adalah fisik, di mana nantinya juga ada pembekalan manasik haji akan dilatih untuk materinya, pembelajaran dalam segi praktek dan fisiknya juga akan dilatih. Fisik harus kuat, sehat jasmani dan rohaninya tentunya. Terus adalah kemampuan rasa aman. Apa itu kemampuan rasa aman? Adalah jalan penuh rasa aman dan mampu melakukan perjalanan dengan aman, tenang, nyaman, fokus dengan hal ibadah, tidak memikirkan dunia masa itu. Terus adapun kewajiban dalam berhaji, yang kewajiban dalam hal ini perlu dilakukan oleh jemaah haji. Namun beda halnya dengan rukun haji yang tidak dilakukan maka tidak sah. Wajib haji ini tidak dilakukan maka harus membayar denda agar tetap sah. Berikut 3 hal wajib haji yang harus dilaksanakan dan harus diperhatikan. Yang pertama, ihram di mikot yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW.
Yang kedua, jamaah wajib mabit di Musdalifah pada malam tanggal 10 Zulhijjah sampai terbit fajar. Nah, itu perbedaan haji dan umroh secara spesifik yang lebih gampang. Dalam umroh itu tidak ada mabit di Mina, dan mabit itu hanya dilaksanakan di waktu tertentu, yaitu bulan Zulhijjah. Yang lain-lainnya mah umroh wajib, umroh sunnah dapat dilaksanakan di umroh juga. Terus tawaf wada. Yang ketiga adalah wajib diperhatikan adalah tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang diakhiri atau berpamitan dari tanah suci sebelum berpergian ke tanahnya, ke lemburnya masing-masing atau kampung halamannya masing-masing. Barang kebanyakan bukan kebanyakan pun tidak sedikit orang yang lupa setelah melakukan umroh wajib, umroh sunnah tidak dengan penutupan. Bagaimana seperti pidato tanpa ada penutupan, bakal terus ada. Nah, ada juga pamitan. Tawaf wada itu simpelnya adalah pamitan sebelum kita pulang gitu. Adapun kewajiban umroh yang harus diperhatikan, sama halnya dengan haji, harus ada mikot saat melakukan sunnah, wajib umroh wajib ataupun umroh sunnah, biar afdol gitu di saat umroh sunnah. Adapun yang perlu diperhatikan, mau umroh mau haji, ya yang tadi ketika sudah masuk dan niat untuk berhaji atau melakukan tawaf sa'i, dilarang untuk melakukan hal-hal seperti berkata jorok, berzina ataupun lain sebagainya. Nanti juga akan dipelajari lebih dalam di ceramah teman-teman yang lain ataupun di saat teman-teman nantinya mempunyai rezeki daftar haji ataupun umroh, nanti juga ada bimbingan yang akan lebih mengulas lebih dalam tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian ada rukun haji dan umroh. Kemudian teman-teman juga harus tahu apa itu rukun haji dan rukun umroh. Rukun dalam ibadah merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Hukum rukun dalam haji dan umroh adalah wajib atau mutlak harus dilakukan jika ingin ibadahnya sah atau diterima. Salah satu perbedaan lain yang perlu diperhatikan pada ibadah haji dan umroh ialah rukunnya. Rukun haji sudah jelas wajib haji. Rukun haji jika tidak dilaksanakan maka ibadah haji yang kita lakukan tidak sah. Sedangkan untuk wajib haji jika tidak dilaksanakan maka hajinya tetap sah dengan membayar dam. Berikut adalah daftar beberapa rukun haji. Rukun haji ada niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan memotong rambut atau tahalul. Adapun rukun umroh yang dilakukan, yang pertama ada niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i dan tahalul. Di luar perbedaan umroh dan haji di atas, ada juga persamaan di antara keduanya. Yang pertama, ibadah haji dan umroh sama-sama akan mendapatkan pahala, jelas setelah itu. Yang kedua, ibadah haji dan umroh diawali dengan keadaan berihram, yaitu pakaian ihram, jelas. Itu mah gak perlu lah dijelaskan lagi, karena tadi juga sudah. Para hadirin rahimakumullah, sebelum menjalankan kedua jenis ibadah ini, teman-teman juga harus memperhatikan apa saja hikmah yang bisa didapatkan, apa saja yang bisa kita raih ketika kita berangkat haji dan umroh. Karena kebanyakan sekarang harus dibodohi, harus diolok, kalau sunnahnya harus diolok dulu dengan hadiah, dengan hikmah, dengan keistimewaan, baru orang itu akan tertarik. Nah, demikian ada hikmah ketika melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama, dibukakannya pintu surga bagi yang menjalankannya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah.
Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat berangkat haji berbarengan, kita bisa berziarah berbarengan, kita bisa menghadap rumah Allah, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di surganya Allah. Amin. Yang kedua, dosa-dosanya dihapuskan. Dosa-dosanya dihapuskan ketika orang yang sudah berangkat haji. Bagaimana di situ di Madinah ada rodoh, tempat istajabnya doa, kita bisa berdoa di situ dan yakinkan akan diijabah dan meminta ampunan pada Allah. Dan ketika di Makkah Al-Mukarramah kita bisa melihat rumah Allah Ka'bah, Masya Allah, kita bisa melihat dan meminta ampunan dan segala hal yang tadi sudah dijelaskan, bahwa yang sudah melaksanakan haji ataupun umrah kembali suci seperti bayi. Bayangkan. Yang ketiga, akan memperkuat iman dan ketakwaan kita. Bagaimana? Seperti halnya ketika kita sudah memiliki keimanan yang kuat, ketakwaan, dan ketika kita sudah berziarah ke tanah suci, masa kita tidak malu? Kurang kuat iman dengan orang yang belum berangkat? Masa kita tidak malu ataupun kita memiliki ketakwaan yang kuat? Kita sudah menjadi tamu Allah, maka kita juga harus malu untuk melakukan hal-hal maksiat. Kita sama Allah disanjung karena kita bertamu, maka kita juga di dunia harus menjaga hal itu tidak bisa dilakukan. Hal-hal senonoh ataupun hal-hal keburukan itu harus berhenti dalam kita ataupun ada batasnya. Namun ada nuai pertanyaan, kenapa ada yang sudah haji, ada yang sudah umroh, namun perilaku tingkah lakunya masih tercoreng, masih buruk? Itu juga disebutkan karena kembali lagi pada haji mabrur, mabruroh, umrohnya terlaksana dengan rukun-rukunnya, ada yang tidak. Haji mabrur dan mabruroh. Nah, mungkin kenapa ada orang-orang sebagian yang tidak berhasil mendapatkan haji mabrur, mabruroh? Malah sebaliknya, setelah melaksanakan haji dan umroh, malah seenaknya, senonoh untuk melakukan sesuatu hal, tidak sedikit, banyaknya. Bukan mungkin, itu dikatakan bahwa orang itu tidak malu dengan Allah, dan orang itu tidak memiliki gelar haji mabrur, malah memiliki gelar haji makbul, haji yang gagal, bisa dikatakan tidak bisa menjaga keimanan dan ketakwaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya sejak meminta maaf ataupun ada kekurangan dalam segi bahasa, ucapan ataupun kekurangan lainnya. Saya mengingatkan untuk teman-teman merenungi bahwa untuk mengumpulkan niat, rezeki dan semangat untuk bisa melaksanakan haji ke Baitullah, itulah yang harus kita perhatikan dan harus kita inginkan dan harus kita cita-citakan agar kita juga bisa berziarah ke tanah suci. Mungkin ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.